Halo, jumpa lagi dengan saya Ihan Martoyo dalam kuliah jaringan telekomunikasi. Pada klip yang singkat ini, kita akan mencoba memikirkan tentang asynchronous transfer mode. Asynchronous transfer mode yang disingkat ATM ini adalah metode packet switching, sifatnya connection oriented, sehingga dengan sifat connection oriented ini dapat menyediakan quality of service untuk setiap koneksi. Nah, asynchronous transfer mode ini banyak dipakai dalam koneksi fiber optik, misalnya Sonet. Nah, metode switchingnya sendiri kita lihat digambarkan oleh buku Garcia seperti gambar 7.37 ini. Di sini kita lihat misalnya ada paket data voice dengan ID 32, dan kalau masuk ke dalam switch ini kita lihat akan dikeluarkan kepada jalur 1 dan diberi ID 67. Ya, sehingga kita lihat di output jalur 1 ini ada paket voice dengan ID 67. Kita lihat juga paket video 25 ini masuk ke dalam switch ini. Di dalam tabel switchingnya kelihatan paket 25 akan keluar di jalur N dan diberi nomor ID 75. Sehingga di jalur N ini kita lihat paket video dengan ID 75. Demikian juga coba kita lihat misalnya paket data ini dengan header nomor 32. Dan header nomor 32 ini menurut tabel akan dikeluarkan kepada output 3 dan diberi ID baru 39 gitu ya. Sehingga dengan pasangan-pasangan ID ini setiap jalur data dapat dihubungkan dengan jalur output yang tertentu. Nah, metode packet switching dengan sel yang sederhana di dalam sistem ATM ini, setiap sel terdiri dari 53 byte data saja. Jadi selnya sangat pendek, panjangnya juga fix, sehingga desain switch-nya itu dapat beroperasi dengan kecepatan sangat tinggi, misalnya pada saluran fiber optik ya. Sehingga tidak ada waktu tunggu karena transmisi paket data yang panjang dan bursty. Jadi paket datanya sangat teratur, sangat seragam dengan sel-sel yang kecil, dan setiap sel hanya mengandung 5 byte header saja. Nah, sel yang demikian disebut dengan label ya, sehingga metode seperti ATM ini dikenal juga dengan nama label switching. Nah, ATM ini melakukan setup koneksi di awal sebelum melakukan switching karena dia connection oriented, sehingga sebelum koneksi itu terbentuk dilakukan tawar-menawar ya untuk traffic tertentu yang akan dijaga kualitasnya. Nah, ciri-ciri traffic ini misalnya dapat dalam hal peak cell rate atau long term average cell rate dan maximum length of bar of cell dan sebagainya untuk koneksi data yang diminta ya. Jadi sifat dari trafficnya seperti apa ya, peak cellnya seberapa tinggi, lalu panjang maksimum dari burst dari selnya berapa, dan seterusnya dilakukan di awal di dalam proses tawar-menawar itu. Begitu sudah selesai, maka kualitas tertentu akan disediakan untuk jalur data ini. Nah, setiap pipa data di dalam sistem ATM itu bisa dikenal dengan nama Virtual Channel Connection atau VCC. Nah, setiap VCC ini bisa digabungkan menjadi apa yang disebut dengan Virtual Path Connection, VPC, dan dengan Virtual Path Identifier atau VPI ya. Sehingga misalnya di dalam gambar 738 ini kita melihat satu sistem-sistem ya dengan berbagai gabungan pipa. Misalnya ini ada VPI 3 yang merupakan gabungan antara VCC A, B, dan C yang kemudian setelah melewati ATM Cross Connect keluar menjadi VPI 5 begitu ya. Sehingga kita melihat jalur-jalur data yang super cepat yang dapat dikelompokkan ke dalam pipa-pipa VPI tertentu. Sehingga secara garis besar kita bisa melihat pipa data kita itu terdiri dari virtual paths begitu ya, dan dalam setiap virtual paths ada virtual channel lagi yang lebih kecil yang mengalirkan data dengan sangat cepat. Nah, untuk menyediakan quality of service atau QoS dibutuhkan mekanisme prioritas ya untuk membedakan perlakuan pada paket data dengan kelas QoS yang berbeda. Jadi quality of service itu mekanismenya sebenarnya membedakan atau melakukan prioritas terhadap paket data yang harus mendapatkan kualitas yang lebih tinggi.
Jadi biasanya ada parameter-parameter tertentu yang digunakan untuk permintaan quality of service, seperti berapa paket delay yang diinginkan, berapa batas paket loss, berapa bandwidth yang harus disediakan, berapa jitter, yaitu goyangan delay yang terjadi yang diperbolehkan di dalam saluran itu, dan seterusnya ya. Selain itu, sumber data juga ada spesifikasi tertentu seperti peak rate, average data rate, dan maksimum data length, dan seterusnya, yang akan dinegosiasi pada saat pembentukan koneksi. Nah, konsep dari label switching ini yang dimulai dari sistem yang ATM ini kemudian dikembangkan menjadi sistem selanjutnya yang disebut multi protocol label switching atau MPLS. Nah, MPLS ini bisa beroperasi dengan sistem IP yang sangat umum ada di jaringan internet. Dia juga lebih fleksibel, bekerja dengan paket yang variabel panjangnya, tidak fix lagi seperti ATM, sehingga MPLS dapat menghindari overhead yang berlebihan dan kebutuhan untuk selalu memotong data atau segmentasi menjadi data yang sel yang sangat kecil begitu ya, sehingga MPLS berkembang lebih lanjut di dalam perkembangannya dan menjadi lebih populer daripada sistem ATM. Demikian secara singkat pembahasan tentang asynchronous transfer mode. Kita bertemu di klip yang lain.